warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Provinsi Gorontalo resmi ditetapkan sebagai tuan rumah dari kejuaraan ASEAN Mini Football Championship tahun 2023. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama antara penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dengan Presiden ASEAN Mini Football Confederation Muhammad Al-Dawsari, disaksikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada peluncuran logo dan maskot ASEAN Mini Football di Hotel Aston Gorontalo pada Jumat 16 September 2022. Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara kejuaraan Asia Mini Football atau ASEAN Mini Football Championship tahun 2023. Penetapan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen antara penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dengan Presiden ASEAN Mini Football Confederation atau AMFC Muhammad Al-Dawsari yang disaksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada peluncuran logo dan maskot kejuaraan Asia Mini Football di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Jumat 16 September 2022. Kasih juga puasa Bapak Ibu, mudah-mudahan berbahagia. Yang lain, sub yang lain, satwa endemik khas Gorontalo sebagai maskot event pertama ASEAN Mini Football Indonesia 2023 mendatang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa Tarsius kita ambil? Ada beberapa alasan ilmiah. Pertama, karena Tarsius adalah jenis satwa yang unik dan menarik, hidupnya nokturnal yang juga menjadi salah satu primata terkecil di dunia. Penyelenggaraan ASEAN Mini Football Championship adalah untuk yang pertama kalinya digelar dan Gorontalo menjadi tuan rumah pertama. Menurut Presiden AMFC Muhammad Al-Dawsari, dirinya sangat yakin untuk menggelar ASEAN Mini Football Championship di Gorontalo karena adanya dukungan yang besar dari Menpora Zainuddin Amali serta Penjagup Hamka Hendranur bersama seluruh pemerintah kabupaten kota. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali dalam sambutannya mengatakan kepercayaan yang diberikan oleh AMFC harus dijawab dan dengan serius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota. Zainuddin meminta agar turnamen ini dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan dan mengenalkan Gorontalo ke dunia internasional. Mudah-mudahan Gorontalo semakin maju karena Menteri Olahraganya dari Gorontalo. Provinsi Gorontalo kembali bergeliat dalam hal ekspor jagung. Hal ini terjadi usai Kementerian Pertanian membuka keran ekspor jagung sebanyak 6.100 ton yang akan dikirim ke Filipina dan ditinjau langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Sabtu 17 September 2022. Provinsi Gorontalo kembali bergeliat dalam hal ekspor jagung. Hal itu terjadi usai Kementerian Pertanian membuka keran ekspor jagung. Sebanyak 6.100 ton jagung siap dikirim ke Filipina saat ditinjau oleh penjabat Gubernur Gorontalo
Hamka Hendranur di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Sabtu 17 September 2022. Dikatakan Penjagup Hamka dibukanya keran ekspor jagung berkah bagi Gorontalo. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani, mengingat saat ini ada 50 gudang jagung hampir terisi penuh. Lebih lanjut, kata staf khusus Menpora Republik Indonesia bidang budaya sportivitas itu, kebijakan ekspor jagung diperjuangkan ke pemerintah pusat. Kementerian Pertanian melunak dan membolehkan ekspor jagung dengan total 100.000 ton hingga akhir tahun ini. Kita lakukan karena ada beberapa alasan. Sebentar lagi kita akan masuk masa panen jagung. Sementara stok kita di gudang itu berlimpah, Pak. Over. Jadi harus cepat kita cari jalan untuk bisa melakukan ekspor. Ini telah dilakukan oleh Pak Kadis dan bahkan beliau sampaikan tadi malam masih sempat nego juga dengan Pak Dirjen di Kementerian Pertanian. Sekarang dibuka kuota sebesar 100.000. Dan kita rencana ini 6.100. Kemungkinan minggu depan kita sekitar 12 ribuan. Mudah-mudahan kalau kita mencapai kita bisa setengahnya dari kuota nasional yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Nah, kalau ini tidak dilakukan ekspor, maka harga akan jatuh, Pak. Karena sebentar lagi kita panen. Udah banyak, maka harga akan jatuh. Bisa jatuh sampai 3.500. Sekarang sudah 3.950. Hanya terjadi peningkatan. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyebut produksi jagung hingga Agustus 2022 sebesar 772.887 ton. Separuh dari jumlah itu atau 382.992 didistribusi antar pulau di Jawa dan Sumatera. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur memimpin apel besar Gerakan Pramuka dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-61 tingkat kuartir daerah Gerakan Pramuka Gorontalo bertempat di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Minggu 18 September 2022. Apel besar ini sekaligus menerima kembali peserta Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 kontingen daerah Gerakan Pramuka Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pimpin apel besar Gerakan Pramuka dalam rangka Hari Pramuka ke-61 tingkat kuartir daerah Gerakan Pramuka Gorontalo bertempat di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Minggu 18 September 2022. Apel besar ini sekaligus menerima kembali peserta Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 kontingen daerah Gerakan Pramuka Gorontalo. Turut hadir Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Gorontalo Ida Syahidah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri J. Botutihe, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa, dan pimpinan OPD Provinsi Gorontalo selaku anggota Mabida dan unsur Mabisaka Gerakan Pramuka. Sementara peserta upacara terdiri dari adik-adik pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega seprovinsi Gorontalo. Apel diawali dengan penghormatan kepada pembina apel, dipimpin oleh pemimpin apel. Selanjutnya laporan pemimpin apel kepada pembina apel dilanjutkan dengan pengucapan naskah Pancasila, teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasa Dharma Pramuka. Rangkaian apel dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan Gerakan Pramuka berupa lencana melati dan lencana pancawarsa serta hadiah lomba kreativitas dalam rangka Hari Pramuka ke-61. Ada juga penyerahan piagam kuartir daerah yang diserahkan oleh Penjagup Hamka kepada Ketua Kuarda Ida Syahidah.
Dalam sambutannya, Hamka mengungkapkan gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non-formal akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh anak-anak dalam keluarga dan pendidikan formal di sekolah. Hal ini mengingat pendidikan formal saja tidak cukup untuk menghasilkan kaum muda yang handal dan berkarakter. Hamka juga berterima kasih kepada Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Gorontalo, Ketua Kuarcap Seprovinsi Gorontalo, para pelatih Pramuka, dan seluruh pihak yang telah membantu mengembangkan Gerakan Pramuka. Ia berharap dapat terus memberikan bimbingan serta bantuan moral dan material untuk memajukan Gerakan Pramuka. Abdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Tema ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang pengabdian. Pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam Gerakan Pramuka. Sejak usia Pramuka Siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal itu bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Sementara itu, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Gorontalo Ida Syahidah melaporkan beberapa pengabdian Pramuka Gorontalo diantaranya terlibat aktif membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, terlibat aktif dalam penanganan bencana alam, dan melaksanakan kegiatan bakti Ramadan setiap tahun. Selanjutnya selalu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kegiatan aksi donor darah, kegiatan peduli lingkungan, membantu capaian vaksinasi, serta mengirim peserta Jamnas ke-11 tahun 2022 di Cibubur, Jakarta. E-Sport Indonesia Gorontalo ditantang penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur untuk menggelar kejuaraan nasional e-sport di daerah. Hal ini dikatakan penjagut Hamka saat menghadiri SC Talk Piala Gubernur Gorontalo bertempat di Gedung Bele Limbui pada Selasa 20 September 2022. E-Sports Indonesia atau SC Gorontalo ditantang penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur untuk menggelar kejuaraan nasional e-sports di daerah. Dikatakan Hamka semakin besar geliat olahraga di daerah tidak saja berdampak pada prestasi atlet. Lebih daripada itu, geliat ekonomi dan pariwisata akan ikut terbantu. Itu pula yang menjadi dasar Gorontalo mengajukan diri dan terpilih sebagai tuan rumah ASEAN Mini Football Championship 2023 mendatang. Staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas ini menyebut olahraga elektronik terbilang cukup mudah dilaksanakan jika dibandingkan dengan olahraga konvensional. Selain tidak membutuhkan lapangan yang besar, e-sport ditonton penggemarnya secara daring. Indonesia, Provinsi Gorontalo, Piala Gubernur ini diharapkan ke depannya kita bisa membina bibit-bibit anak muda yang kreatif dan kemudian mendapatkan atlet-atlet yang bisa mewakili Provinsi Gorontalo untuk bisa berlomba di tingkat nasional. Saya kira olahraga yang paling mudah atletnya ini adalah e-sport Indonesia. Kalau pakai undang-undang kita Kemenpora nomor 40 tahun 2009 yang usia pemuda itu 30 tahun, inilah yang paling memenuhi kualifikasi sport Indonesia. Karena memang kalau zaman-zaman saya Pak Sur udah nggak masuk, kita udah nggak ngerti ini permainan ini. Nah, diharapkan nanti pertandingan ini satu mendapatkan atlet-atlet yang bisa mewakili, dan kedua bisa mengajak anak-anak muda itu untuk lebih kreatif. Ini kan pertandingan e-sport ini adalah kombinasi antara keterampilan dan intelektual, dan satu lagi adalah team building. Kalau dia main bergu itu kan harus main tim bersamaan.
EasyTalk sekaligus menjadi babak 8 besar kejuaraan e-sport Gubernur Gorontalo Cup 1. Kejuaraan ini mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan eFootball 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur didaulat menjadi pembicara pada kuliah umum Universitas Bina Taruna di halaman kampus pada Selasa 20 September 2022. Kuliah umum ini menandai awal perkuliahan bagi 300 mahasiswa baru Unbita tahun ajaran 2022-2023. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur didaulat menjadi pembicara pada kuliah umum Universitas Bina Taruna bertempat di halaman kampus pada Selasa 20 September 2022. Kuliah umum menandai awal perkuliahan bagi sekitar 300 mahasiswa baru Unbita tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan tersebut, peraih gelar PhD dari Universitas Kebangsaan Malaysia itu bicara tentang eksistensi mahasiswa sebagai agent of change di era industri 4.0 menuju era society 5.0. Hamka menilai peran mahasiswa sangat penting karena menjadi instrumen antara pemerintah di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Dosen ilmu politik pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga membeberkan bagaimana digitalisasi semua sektor mendorong perubahan budaya belajar. Ia membandingkan saat dulu kuliah harus berada di perpustakaan berjam-jam untuk membaca buku, jurnal, dan referensi lain untuk belajar. Saat ini hampir semua yang mahasiswa butuhkan ada di gawai melalui akses internet. Terkait dengan posisinya sebagai penjabat gubernur, Hamka menaruh perhatian terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. SDM Gorontalo yang sudah dikenal sebagai penghasil orang-orang intelektual seperti B.J. Habibie, John Aryo Katili, dan H.B. Yasin perlu untuk dijaga. Salah satunya dengan memberikan fasilitas bagi mahasiswa Gorontalo yang sedang menimba ilmu di luar daerah dengan asrama yang representatif, termasuk mendorong perguruan tinggi dalam daerah untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar untuk menghasilkan alumni-alumni terbaik. Ya, saya kira sekarang ini kan eranya era yang berbeda dengan era zaman Orde Baru. Sekarang di era reformasi ini, maka mahasiswa kita butuhkan adalah penguatan intelektualitas. Jadi moral force itu, kekuatan intelektual itu penting. Nah, untuk mendorong kekuatan intelektual itu, maka mahasiswa harus kita dorong pengembangan SDM harus kuat. Nah, kalau SDM kuat, maka dia harus punya entrepreneur di sisi lain. Dan baru yang ketiga adalah sini lagi mau mengakomodir kebutuhan mahasiswa, maka kita harus berikan soal kekuatan politik mahasiswa di Indonesia. Nah, mahasiswa itu kan harus betul-betul menjadi instrumen antara state, pemerintah di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain. Maka dia berada di tengah-tengah. Kapan dia gunakan kekuatan mahasiswa itu? Ketika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan idealisme dan militansi dia, maka masyarakat menjadi berharapan terhadap